Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami MHG Channel. Sahabat MHG, materi tutorial kali ini yaitu pembelajaran tematik kelas 6. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dengan judul subtema Tumbuhan Sahabatku. Materi pembelajaran terdiri dari 3 kompetensi dasar. Yang pertama, KD 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 2. KD 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 3. KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Sahabat MHG, adapun tujuan pembelajaran 1. Menemukan ide pokok dan informasi penting yang terdapat di dalam sebuah paragraf. Yang kedua, mengidentifikasi perkembangbiakan generatif. Yang ketiga, menyebutkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Mari kita awali tujuan yang ingin dicapai yang pertama, yaitu menemukan ide pokok. Terkait dengan tujuan ini, kita tidak terlepas dari apa yang dinamakan dengan paragraf atau alinea. Paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat yang terdiri dari sebuah kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Jadi dalam setiap paragraf ada satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas atau kalimat pendukung. 2. Di dalam kalimat utama mengandung ide pokok atau gagasan utama. Jadi kalau ingin mengetahui ide pokok atau gagasan utama, ada di dalam kalimat utama. 3. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok persoalan atau inti persoalan untuk pengembangan paragraf. Adapun langkah-langkah untuk menemukan ide pokok yang harus diingat. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. 2. Mencari kalimat utama. 3. Menandai informasi yang penting pada kalimat utama. Yang keempat, menuliskan ide pokok. Sahabat MHG, ini ada contoh sebuah paragraf. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Kalau kita lihat dari paragraf ini, ada beberapa kalimat, kita lihat yang berwarna biru, 1, 2, 3, 4, 5. Dalam paragraf ini ada 5 kalimat, tentunya 1 di antara 5 kalimat itu merupakan kalimat utama. Oke, kita harus membaca dengan seksama, baru bisa menentukan kalimat utama. Kalau kita lihat dari paragraf ini, kalimat utamanya terletak di awal, yaitu seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Sini adalah kalimat utamanya. Nah, di dalam kalimat utama ini
Mari kita cari informasi pentingnya. Apa informasi pentingnya di sini? Yaitu pembiakan tanaman jagung melalui biji. Jadi informasi pentingnya pembiakan tanaman jagung melalui biji. Dari informasi penting ini kita pilih ide pokoknya, gagasan utamanya. Apa itu pembiakan tanaman jagung? Sahabat MHG, nah, kalian bisa lihat di sini ada sebuah gambar bunga sempurna. Bunga sempurna ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama benang sari. Nah, benang sari ini dari sini ke sini, ini adalah sebagai alat kelamin jantan. Nah, pada benang sari ini ada kepala sari, ada tangkai sari. Di dalam kepala sari ini ada yang namanya serbuk sari atau sel kelamin jantan. Yang kedua putih, dari sini ke sini. Nah, yang ini namanya kepala putih sebagai sel kelamin betina, dan yang ini adalah tangkai putih. Kemudian yang ketiga, kelopak bunga. Nah, kelopak bunga ini. Sebelum bunga itu mekar, dilindungi dulu oleh kelopak bunga. Kemudian yang keempat, mahkota bunga. Ini yang berwarna-warni, bagian yang paling indah dari sebuah bunga dikatakan mahkota bunga. Yang berwarna pink ini. Yang kelima, dasar bunga ini. Dasar bunga. Kemudian yang keenam, tangkai bunga di sini menghubungkan ranting dengan bunga. Ini bagian-bagian dari bunga sempurna. Mengapa ini saya sampaikan? Karena ada kaitannya dengan perkembangbiakan tumbuhan. Jadi khusus pada pembelajaran 1 yaitu perkembangbiakan tumbuhan. 1. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan secara kawin. Jadi di samping perkembangbiakan generatif ada perkembangbiakan vegetatif secara tak kawin. Namun yang akan dibahas pada PB1 ini adalah perkembangbiakan generatif, perkembangbiakan secara kawin. Karena perkembangbiakan secara kawin tentunya mempunyai alat perkawinan. Apa itu benang sari dan putih? Kita lihat, tadi sudah saya sampaikan di sini benang sari dan ini adalah putih sebagai alat perkawinan. Berikutnya, yang ketiga, sel kelamin jantan pada tumbuhan adalah serbuk sari, sedangkan sel kelamin betinanya adalah kepala putih. Sini, di dalam kepala sari ini terdapat yang namanya serbuk sari. Tadi sudah saya sampaikan, yang dikatakan sebagai sel kelamin jantan dan sel kelamin betinanya ini, kepala putih. Berikutnya, perkembangbiakan generatif didahului dengan proses penyerbukan dan pembuahan. Jadi perkembangbiakan secara kawin itu pasti ada proses penyerbukan dan ada proses pembuahan. Sahabat MHG, apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari di kepala putih. Jadi, ketika serbuk sari yang ada di kepala sari ini jatuh di kepala putih ini dikatakan sebagai penyerbukan. Nah, jatuhnya serbuk sari yang ada di dalam kepala sari ini bisa disebabkan beberapa hal. Yang pertama adalah bisa disebabkan oleh serangga, angin, air, bahkan juga manusia. Yang ketujuh, setelah terjadi penyerbukan, akan terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang menghasilkan zigot. Atau zigot itu sel
telur yang telah dibuahi oleh sel kelamin jantan. Dan akhirnya zigot ini menjadi lembaga atau calon tumbuhan baru. Jadi kita lihat di sini ketika serbuk sari jatuh di sini penyerbukan, nah terjadi peleburan serbuk sari dan kepala putih menghasilkan zigot atau calon tumbuhan baru yang terdapat di dalam biji ini. Yang namanya yaitu lembaga. Sahabat MHG, kita lanjutkan berikutnya. Di sini ada sebuah peta Asia Tenggara. Jadi, pada pembelajaran berikutnya, materi berikutnya, yaitu tentang kondisi geografis Asia Tenggara, kaitannya dengan kondisi sosial budaya. Mari kita lihat kondisi geografisnya dulu. Dimulai dari letak geografis. Bagian barat adalah Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Kita lihat pada petanya. Nah, bagian barat itu sebelah kiri. Nah, ini yang berwarna kuning di sini adalah peta Asia Tenggara, ASEAN. Nah, kalau kita lihat sebelah barat tuh di sini. Di sini ada Bay of Bengal, jadi Teluk Benggala. Teluk Benggala. Kemudian juga ada Samudra Hindia. Nah, di sini adalah Samudra Hindia. Berikutnya wilayah utara. Wilayah utara itu Laut Cina Selatan. Nah, di sini bagian utara Asia Tenggara ini di sini. Ini adalah Laut Cina Selatan. Berikutnya bagian timur. Bagian timur berarti di sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Di sini ada Samudra Pasifik. Samudra Pasifik. Sahabat MHG, berikutnya wilayah dataran di Asia Tenggara dikelompokkan menjadi dua, daerah semenanjung dan gugusan kepulauan. Yang semenanjung di sini Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia bagian barat. Kita lihat. Ini daerah sini itu namanya daerah semenanjung. Daerah semenanjung, termasuk Thailand, Kamboja, ini juga Myanmar. Ini adalah daerah Laos. Ini juga dikatakan dataran semenanjung. Yang kedua di sini ada yang bagian gugusan kepulauan. Jadi banyak pulau di negara tersebut. Tentunya Indonesia kita lihat di sini. Indonesia itu banyak pulau, makanya disebut dengan negara kepulauan. Kemudian Filipina di sini. Ini juga negara kepulauan. Jadi masuk gugusan kepulauan. Kemudian Malaysia Barat. Nah, Malaysia Barat daerah sini. Sahabat MHG, berikutnya kita lanjutkan dengan materi mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Supaya jelas, saya perbesar dulu di sini. Jadi ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok. Yang ketiga, ASEAN didirikan karena ada persamaan letak geografis, persamaan budaya, dan tujuannya ingin memajukan ekonomi
serta menjaga keamanan. Berikut ini saya sampaikan tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Yang pertama adalah Adam Malik. Ini adalah Menteri Luar Negeri Indonesia. Ini yang menandatangani Deklarasi Bangkok. Kemudian Tun Abdul Razak dari Malaysia. 3. S. Rajaratnam dari Singapura. 4. Tanat Koman dari Thailand. 5. Narcisco Ramos. Ini adalah tokoh atau pelopor berdirinya ASEAN. Jadi ada 5 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, serta Filipina. Ini yang menandatangani Deklarasi Bangkok tadi tanggal 8 Agustus 1967. Sahabat MHG, berikutnya mari kita lanjutkan pembahasannya lebih luas lagi, yaitu kehidupan sosial budaya negara-negara yang masuk anggota ASEAN. 1. Brunei Darussalam. Nah, kehidupan sosialnya dan budayanya kita lihat di sini terdiri dari suku Melayu. Jadi sebagian besar penduduknya dari suku Melayu dan penduduknya mayoritas beragama Islam. Kemudian di sini tertulis tidak berjabat tangan dengan lawan jenis, karena bagi agama Islam berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan muslimnya dianggap haram. Berikutnya, membuka sepatu di rumah orang lain. Ini tradisi kehidupan sosial Brunei Darussalam. Yang kedua di sini Malaysia. Nah, untuk negara Malaysia di sini tertulis kota George Town terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Artinya budayanya di sini terdaftar dalam UNESCO World Heritage, kota George Town. Kemudian penduduknya sebagian besar suku Melayu. Kemudian yang berikutnya makanan khas dari penduduk Malaysia adalah nasi lemak. Sahabat MHG, berikutnya kita akan mempelajari kehidupan sosial yang ketiga, yaitu negara Filipina. Kita lihat Filipina. Filipina itu budayanya merupakan perpaduan budaya barat dan budaya timur. Dialek utamanya itu namanya bahasa Tagalog. Kemudian ada sebuah tarian yang terkenal di Filipina, yaitu tari Tinikling, merupakan tarian rakyat Filipina. Berikutnya, kehidupan sosial negara Kamboja. Yang perlu diingat bahwa penduduk Kamboja mayoritas memeluk agama Hindu dan agama Buddha. Yang kedua, penduduk Kamboja merupakan suku Khmer. Yang berikutnya, makanan tradisionalnya namanya cha. Sahabat MHG, kehidupan sosial budaya ASEAN berikutnya adalah negara Myanmar. Jadi kita berikutnya membahas tentang kehidupan sosial dan budaya negara Myanmar. Nah, di sini penduduknya mayoritas beragama Buddha. Penduduknya mayoritas keturunan Tibet. Kemudian pakaian tradisionalnya yaitu longyi. Yang longyi ini semacam sarung. Kalau di Indonesia semacam sarung. Berikutnya kita lanjutkan kehidupan sosial budaya negara yang keenam, yaitu Vietnam. Yang perlu diingat di sini adalah pakaian tradisionalnya namanya Áo Dai, dan dinasti terakhir Vietnam yaitu Nguyen. Oleh karena itu banyak sekali penduduk negara Vietnam bernama Nguyen. Sahabat MHG, kita lanjutkan di sini kehidupan sosial budaya negara ASEAN yang ketujuh, yaitu Laos.
Laos di sini penduduknya mayoritas beragama Buddha. Makanan khasnya nasi ketan di sini. Kemudian ada upacara pemberian sedekah yang dilakukan oleh biksu disebut dengan saibat. Yang kedelapan, negara Singapura. Bagaimana kehidupan sosial budayanya? Kita lihat sini. Ini merupakan budaya di sini. Lambang negara yang berupa patung berkepala singa dan berbadan ikan. Nah, patung itu disebut dengan nama Merlion. Disebut dengan nama Merlion. Ini patung berkepala singa tapi berbadan ikan. Berikutnya keturunan Cina. Jadi penduduknya itu mayoritas keturunan Cina dan Melayu dan disebut dengan kaum Baba. Sahabat MHG, berikutnya yaitu kehidupan sosial budaya negara Thailand. Yang pertama, satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah bangsa asing. Yang lain pernah dijajah oleh bangsa asing. Nah, Thailand belum pernah dijajah oleh bangsa asing. Yang kedua, tradisi minum teh. Tradisi minum teh. Ini banyak dilakukan secara turun-temurun di negara Thailand, ya sama dengan Indonesia. Berikutnya, bagian tubuh yang paling dihormati yaitu kepala. Jadi kalau di Thailand, bagian yang dihormati itu kepala. Bahkan memegang kepalanya anak-anak sekalipun itu dianggap tabu. Sedangkan bagian yang kurang dihormati, yang dianggap jelek yaitu kaki. Sahabat MHG, ada satu negara lagi di Asia Tenggara yang belum kita bahas, yaitu apa? Indonesia, negara kita sendiri. Kalau kita lihat, Indonesia itu penduduknya mayoritas beragama Islam. Kalian tentunya sudah belajar banyak di kelas 5 tentang kehidupan sosial budaya ASEAN, khususnya negara Indonesia. Sahabat MHG, demikian secara ringkas materi tutorial pembelajaran tematik kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.